Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Nuriman dengan NIM 220427376. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas statistik sosial yang dosen pengampunya Pak II Permana STMP, yang membahas tentang pengertian dan konsep dasar statistik sosial. Asal mula statistik dari bahasa Latin statisticum, collegium atau dewan negara, dari bahasa Italia yaitu statista atau negarawan atau politikus, bahasa Jerman itu state atau itu ilmu tentang negara, bahasa Inggris statistik atau ilmu mengenai pengumpulan dan klarifikasi data. Statistik secara prinsip mula-mula hanya mengurus data yang dipakai lembaga-lembaga administratif dan pemerintahan. Pengumpulan data terus berlanjut, khusus melalui sensus yang dilakukan secara teratur untuk memberi informasi kependudukan yang berubah setiap saat. Selanjutnya itu perbedaan statistik dan statistika. Statistik artinya data atau kumpulan data dalam bentuk angka maupun bentuk angka yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang menggambarkan suatu masalah tertentu. Statistika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode teknik atau cara untuk mengumpulkan, mengolah, mengaji, dan menganalisis data. Kemudian menarik kesimpulan dan menginterpretasikan data tersebut. Selanjutnya itu tinjauan umum statistika. Tanpa disadari, dalam kehidupan sehari-hari, sesungguhnya kita telah banyak memakai statistika walaupun bentuk yang sangat sederhana. Misal, di rumah, di kantor, di pemerintahan, dan lain-lain. Contoh di rumah, seorang ibu menghitung pada bulan lalu yang dihabiskan untuk kebutuhan sebulan sebesar 2 juta. Di kantor, seorang pimpinan memutuskan sebanyak 10% dari total pegawai terpaksa di PHK untuk mengurangi kerugian perusahaan. Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun mendatang mencapai 6% dengan asumsi tingkat investasi naik 100% dan lain-lain. Pemerintah memakai statistika untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang didasari pada hasil perhitungan seperti nilai tukar rupiah terhadap nilai dolar Amerika, nilai ekspor, harga minyak, tingkat inflasi, dan nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, perhitungan statistika merupakan suatu prediksi atau perkiraan yang berdasarkan penilaian indikator ekonomi pada tahun sebelumnya. Bagi mahasiswa, mata kuliah statistika sangat penting karena berguna untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data ketika menyusun skripsi, tesis, atau disertasi. Selanjutnya, statistika dan metode ilmiah. Metode ilmiah adalah salah satu cara mencari kebenaran yang bila ditinjau dari segi penerapan risiko untuk keliru paling kecil. Langkah-langkah dalam metode ilmiah. Pertama itu merumuskan masalah, yang kedua melakukan studi literatur, yang ketiga membuat dugaan-dugaan, pertanyaan-pertanyaan, dan hipotesis, mengumpulkan dan mengolah data, menguji hipotesis, atau menjawab pertanyaan. Yang terakhir itu adalah mengambil kesimpulan. Selanjutnya manfaat statistika. Manfaat mempelajari statistika, yang pertama itu memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada seseorang untuk mengevaluasi terhadap data. Yang kedua, bagi mahasiswa ilmu sosial, statistika dapat bermanfaat bagi dunia kerja kelak. Terus, manfaat statistika dalam riset sosial. Yang pertama, menyusun, meringkas, dan menyederhanakan data. Yang kedua, merancang kegiatan, survei, atau eksperimen. Yang ketiga, menerapkan metode terbaik dalam penarikan kesimpulan. Yang keempat, mengukur baik tidaknya sebuah inferensi atau penarikan kesimpulan. Selanjutnya, fungsi statistika. Yang pertama, alat bantu untuk memperluas pengetahuan terhadap masalah yang rumit, kabur, dan tidak pasti alasannya. Fakta-fakta dapat disusun sesuai kebutuhan. Yang kedua, data yang rumit dapat disederhanakan. Ketiga, data yang disesuaikan dapat dengan kebutuhan. Yang keempat, data digunakan sebagai teknik perbandingan. Yang kelima, dapat digunakan untuk menginterpretasikan beberapa masalah secara simultan. Yang terakhir, dapat digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan yang akurat. Selanjutnya, kegunaan statistika. Membantu penelitian untuk yang pertama itu menentukan sampel yang
representatif. Yang kedua, membaca data yang telah dikumpulkan semudah mungkin. Yang ketiga, melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok yang diteliti. Yang keempat, melihat ada tidaknya hubungan antara variabel yang diteliti. Yang kelima, membuat prediksi untuk masa datang maupun masa lalu. Yang keenam, melakukan interpretasi atas data yang terkumpul. Selanjutnya, aplikasi statistika. Dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu sosial, maupun di bidang bisnis, ekonomi, dan industri. Yang kedua, dalam pemerintahan untuk berbagai macam tujuan seperti sensus penduduk. Yang ketiga, prosedur jejak pendapat atau polling. Misalnya, dilakukan sebelum pemilihan umum, serta jejak cepat, atau perhitungan cepat hasil pemilu, atau quick count. Keterbatasan statistika tidak dapat digunakan untuk segala macam fenomena atau persoalan. Alasannya, statistika hanya dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dapat diukur atau dapat dinyatakan dalam bentuk numerik. Yang kedua, statistika tidak dapat digunakan untuk fakta tunggal. Yang ketiga, hasil-hasil analisis statistika hanya merupakan pendekatan dan bukan kebenaran matematik. Yang terakhir, statistika dapat memberikan kesimpulan yang keliru dan kadang-kadang hanya dapat digunakan atas dasar rekomendasi dari tenaga ahli. Selanjutnya, keterbatasan statistika. Statistika hanya alat yang membantu peneliti untuk memudahkan, memahami, dan memberikan makna dari data penelitian yang diperoleh. Yang kedua, tugas peneliti untuk memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh dan membahas lebih lanjut secara lebih mendalam dan komprehensif berdasarkan teori-teori yang mendukung serta fakta yang terjadi di lapangan. Yang terakhir, pada ruang interpretasi, hasil analisis data inilah karya monumental seorang peneliti diperoleh. Selanjutnya itu materi selanjutnya jenis-jenis statistika. Yang pertama itu ada statistika deskriptif. Statistika deskriptif yaitu membahas cara-cara pengumpulan data, penyederhanaan angka-angka dari pengamatan, yang ketiga pengukuran, pemusatan, dan penyebaran untuk memperoleh informasi yang lebih menarik. Yang keempat kegunaan statistika, yang terus selanjutnya kegunaan statistika deskriptif. Yang pertama kegunaannya itu kumpulan data tersaji dengan ringkas dan rapi dan dapat memberikan informasi inti. Yang kedua, data bisa ditampilkan dalam teknik grafik atau numerik. Yang keempat, data mengukur dua karakteristik dari setiap responden dan meneliti hubungan kedua. Contoh statika deskriptif. Salah satu dampak dari belum membaiknya sektor real adalah tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Pada Agustus 2004, jumlah pengangguran terbuka mencapai 10,3 juta. Februari 2005 sebesar 10,9 juta jiwa. Dan Februari 2006 mencapai 11,1 juta jiwa. Yang jenis statistik yang kedua yaitu statistik inferensial. Setelah dilakukan uji terhadap distribusi data dan terbukti bahwa data yang dilakukan berdistribusi normal atau mendekati normal, maka pada data tersebut dapat dilakukan berbagai inferensi dengan metode statistik parametrik. Tapi jika dalam pengujian terbukti distribusi data tidak berdistribusi normal atau jauh dari normal, maka inferensi yang dilakukan harus dengan metode statistik non-parametrik. Statistika parametrik dan non-parametrik. Statistika parametrik adalah bagian dari statistika inferensial yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Membutuhkan data yang berskala pengukuran minimal interval berpijak pada asumsi spesifik mengenai bentuk distribusi populasi yang diasumsikan normal. Selanjutnya, statistika non-parametrik bagian dari statistika inferensia yang tidak mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Validitas
tidak tergantung pada model peluang yang spesifik dari populasi distribusi data tidak dapat diasumsikan normal. Statistika parametrik membutuhkan pengukuran kuantitatif dengan data interval atau rasio mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar normal atau tidak. Contoh, metode statistik parametrik uji Z atau satu atau dua sampel, uji T atau satu atau dua sampel, korelasi Pearson, perancangan percobaan atau satu or dua way ANOVA parametrik, dan lain-lain. Statistika non-parametrik membutuhkan data dengan data ordinal dan nominal. Yang kedua merupakan statistika bebas sebaran atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi baik normal atau tidak. Contoh, mote, contoh metode statistika non-parametrik, binomial test, chi-square test, median test, Breitman test, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas data. Data. Data adalah fakta atau informasi atau statistik yang diperoleh dari perhitungan atau pengukuran atau percobaan. Data merupakan kumpulan keterangan atau fakta tentang sesuatu objek atau fenomena, baik berupa angka-angka atau bilangan, maupun beberapa kategori, seperti senang, tidak senang, baik, buruk, berhasil, gagal. Data akan sangat bergantung dari definisi operasional variabel penelitian. Jenis jenis data berdasarkan sifatnya. Data kualitatif yaitu jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku. Data kuantitatif terbagi dari dua, yaitu data diskret. Data diskret yaitu jumlah mobil, jumlah staf, jumlah TV, dan lain-lain. Data data kontinu yaitu berat badan, jarak kota, luas rumah. Jenis data berdasarkan sifatnya. Kualitatif, kuantitatif. Ini jenis data berdasarkan sifatnya. Selanjutnya data nominal. Data berskala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategoritas atau klasifikasi. Ciri-cirinya posisi data setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika ya, atau seperti tambah, kurang, kali bagi. Contoh jenis kelamin, jenis pekerjaan. Data ordinal, yaitu data berskala ordinal, adalah data yang diperoleh dengan cara kategori atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Ciri-cirinya posisi data tidak setara, tidak bisa dilakukan operasi matematika seperti tambah, kurang, kali bagi. Contoh, usia, ranking, tingkat pendidikan. Data interval. Data berskala interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Ciri-cirinya tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematika. Contoh, temperatur yang diukur berdasarkan OC dan OF sistem kalender. Data rasio. Data berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik O absolut. Ciri-cirinya seperti tidak ada kategorisasi, yang kedua bisa dilakukan operasi matematik. Contoh, gaji, skor, skor ujian, jumlah buku. Skala pengurangan. Skala nominal angka yang diberikan hanya sebagai label saja. Contoh, pria sama dengan 1, wanita sama dengan 2, dan waria sama dengan 3. Skala ordinal, angka mengandung pengertian tingkatan. Contoh, ranking 1, 2, dan 3. Ranking 1 menunjukkan lebih tinggi daripada ranking 2 dan 3. Skala interval. Angka mengandung sifat ordinal dan mempunyai jarak atau interval. Contoh, satu saham sangat prospektif dengan harga saham
Rp736 sampai 878. Saham prospektif yaitu 592 sampai 735. Angka rasio. Angka mempunyai sifat nominal, ordinal, dan interval serta mampu mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Contoh, bunga BCA 7% dan bunga mandiri 14%. Maka bunga mandiri dua kali bunga BCA. 4 skala pengukuran dan statistik yang cocok untuk masing-masing nominal. Contohnya seperti modus, frekuensi, konvensi, kontingensi. Ordinal yaitu median, persentil, Spearman, Fro, Kendall, T, Kendall W. Interval, mean atau rata-rata, standar deviasi, korelasi momen hasil kali persen, korelasi momen hasil kali ganda. Populasi dan sampel. Populasi sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Selanjutnya sampel, yaitu suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Penyajian data. Penyajian data. Yang pertama itu ada tabel atau daftar. Tabel kualifikasi tunggal dan ganda. Tabel kontingensi, tabel distribusi frekuensi. Terus ada diagram atau grafik. Diagram batang, diagram garis, diagram lambang, diagram lingkaran, peta. Ini contoh tabel klasifikasi tunggal, yaitu susunan pimpinan dan keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kota Sawalunto periode 2009 sampai 2014. Selanjutnya, contoh tabel klasifikasi ganda, jumlah pemeluk agama di Kota Sawalunto tahun 2009-2012. Contoh tabel kontingensi, data jumlah penduduk Kota Sawalunto tahun 2014. Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi mengelompokkan data interval atau rasio dan menghitung banyaknya data dalam satu kelompok atau klasifikasi. Membuat distribusi frekuensi. Mencari sebaran atau range, yakni selisih antara data paling besar dengan data paling kecil. Kedua, menentukan banyak kelas dengan rumus. Terus, menentukan panjang kelas dan rumus P sama dengan sebaran atau kelas paling banyak. Ini tabel distribusi frekuensi, yaitu daftar nilai statistika mahasiswa prodi IAIN. Ini contoh diagram batang. Selanjutnya, contoh grafik batang tunggal, jumlah kasus baru HIV atau AIDS dari tahun 2004 sampai 2008. Ini contoh grafik batang berganda. Contoh diagram garis. Selanjutnya diagram garis yaitu jumlah anggota DPRD Kota Sawalunto periode 2004 sampai 2009 dan 2009 sampai 2014. Contoh grafik tunggal TFR di Indonesia dari tahun 1997 sampai 2007. Ini contoh diagram lingkaran. Selanjutnya diagram lingkaran jumlah penduduk Kota Sawalunto berdasarkan kecamatan tahun 2011. Ini statistik bencana alam di Indonesia. Ini contoh diagram peta. Selanjutnya diagram peta lagi. Terus ada kondisi tektonik Indonesia. Selanjutnya peta sistematis Indonesia tahun 1973 sampai 2005. Terus peta seismitas 3D, 3D. Selanjutnya contoh diagram lambang. Terus diagram lambang. Terus ada contoh grafik histogram harga saham. Selanjutnya ada contoh poligon, contoh kurva Ogif. Baik, sekian eh, presentasi dari saya. Maaf kalau banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.